langkah kecil menanam kebaikan. Merajut prestasi, bergerak maju menuju perubahan sikap dan pengetahuan diri. Nyalakan semangat pengemban pendidikan. Ikut berkontribusi dalam perubahan negeri. Bersama Universitas Budi Luhur. Ciptakan potensi diri dengan semangat pendidikan cerdas berbudi luhur. Universitas Budi Luhur telah mengabdi dalam dunia pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan semangat mengemban tugas, mencerdaskan, dan mengasah keluhuran budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Salvia Rahmadani Daily, NIM 2143501324. Kenalkan, nama saya Elsa Olivia Sartika dengan NIM 2143501233. Dimana di sini saya dan teman saya akan memaparkan materi ilmu hukum yang kami beri judul menganalisis manusia, masyarakat, negara, dan hukum. Nah, di sini dosen yang mengampu mata kuliah ilmu hukum kami adalah Ibu Trini Sri Hadiati. Nah, baik, kita langsung masuk saja pada materinya. Nah, di mana menganalisis manusia, masyarakat, negara, dan hukum terdapat 5 poin sub pembahasan pokoknya. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk sosial dan masyarakat. Yang kedua, norma sebagai pelindung kepentingan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, rasio datarnya hukum. Yang keempat, hubungan masyarakat, negara, dan hukum. Yang kelima, alasan keberadaan hukum. Baik, saya di sini akan menjelaskan untuk poin pertama, yang dimana manusia sebagai makhluk sosial dan masyarakat. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Sementara manusia yang dimana sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya. Nah, maksudnya di sini tuh manusia pasti tidak mungkin dapat menjalankan kehidupan sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya saja, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Jadi, sudah menjadi kodratnya bagi setiap manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial, hidup di antara manusia lainnya dalam suatu pergaulan masyarakat. Manusia sosial, masyarakat, dan serta hukum itu merupakan 3 hal yang saling terkaitan dengan erat. Nah, mengapa demikian? Karena manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Nah, jadi sistem dan siklus kehidupan bersama antara satu manusia dengan manusia yang lain itulah yang dinamakan sebagai masyarakat. Nah, masyarakat sendiri merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan bersama. Masyarakat juga bisa diartikan suatu kelompok atau kumpulan manusia. Tidak penting berapa jumlahnya, yang penting lebih dari satu manusia. Dari atas penjelasan saya tadi bisa kita ambil satu contoh atau 2 contoh. Contoh pertama, contohnya saja seperti bergotong royong. Nah, dalam gotong royong pasti punya tujuan kan? Nah, tujuan sendiri pasti mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan, seperti setiap orang yang ikut berpartisipasi dalam gotong royong pasti akan menikmati hasilnya secara bersama-sama dengan adil.
Nah, contoh kedua bisa seperti membantu orang lain. Nah, ketika seseorang manusia membantu manusia lain, hal yang tidak didasari bahwa dia juga membantu dirinya sendiri. Nah, setiap manusia pasti membutuh bantuan orang lain untuk dirinya, bukan? Nah, begitupun sebaliknya, setiap manusia pasti memiliki naluri alami untuk membantu orang lain. Baik, pada penjelasan untuk poin pertama sudah selesai, dan poin kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Elsa. Poin kedua yaitu norma sebagai pelindung kepentingan manusia dalam masyarakat. Dalam literatur lain disebutkan bahwa manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu dapat tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Adapun definisinya dapat dipahami bahwa norma atau kaidah diperlukan keberadaan dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban atau keteraturan dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, manusia secara individu dan masyarakat secara kolektif dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan. Secara universal, kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Kaidah norma atau agama. Berdasarkan teorinya, kaidah agama terbagi dua, yaitu agama wahyu, samawi, samai, langit, dan agama budaya. Agama wahyu adalah suatu ajaran yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan yang disampaikan kepada umat manusia berupa wahyu melalui malaikat dan rasulnya. Sedangkan agama budaya adalah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan manusia secara kumulatif. Contoh kaidah agama yaitu janganlah kamu mendekati zina, janganlah kamu membunuh jiwa dan diharamkan Allah untuk membunuhnya, hormatilah kedua orang tuamu, janganlah menyembah selain kepada Tuhan yang Maha Esa dan lain-lain. Kedua, kaidah atau norma kesusilaan. Kaidah kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari suara hati manusia yang menentukan mana perbuatan baik dan mana perbuatan tidak baik. Asal kaidah kesusilaan berasal dari bahasa itu sendiri. Contoh kaidah kesusilaan adalah perbuatan jujur, menghormati sesama, membantu sesama manusia, dan lain-lain. Ketiga, kaidah atau norma kesopanan. Kaidah kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup masyarakat tertentu. Landasan kaidah kesopanan adalah kepatutan, kepantasan, dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Contoh kaidah kesopanan: berpakaian rapi ketika menghadiri sebuah acara formal, berbicara secara sopan kepada orang yang lebih tua, dan lain-lain. 4. Kaidah atau norma hukum. Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, mengikat setiap orang yang berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Kaidah hukum berasal dari luar diri manusia. Kaidah hukum ditunjukkan terutama kepada pelaku yang konkret, yaitu diperlakunya pelanggaran yang nyata yang berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar manusia tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadinya kejahatan. Poin ketiga, raison d'être-nya hukum. Sebagai salah satu kaidah yang hidup ada di masyarakat, menjadi pertanyaan yang paling mendasar adalah apa sebenarnya raison d'être-nya hukum? Kapankah pada hakikatnya hukum itu ada? Apa yang menyebabkan timbulnya hukum itu? Sebagaimana diketahui bahwa untuk timbulnya hukum sekurang-kurangnya harus ada kontak antara dua orang.
Hukum pada hakikatnya baru timbul atau untuk dipermasalahkan kalau terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik dan kebatilan atau tidak hukum. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar, tanpa terjadi konflik atau pelanggaran hukum, maka tidak akan ada orang persoalkan hukum. Jadi, raison d'être-nya hukum adalah konflik kepentingan manusia, konflik of human interest. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada poin keempat, yaitu hubungan masyarakat, negara, dan hukum. Pasti beberapa di antara kalian bertanya-tanya, apa sih hubungan masyarakat, negara, dan hukum? Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Tetapi terlebih dahulu kita harus tahu dulu hubungan antara masyarakat dan negara. Nah, negara dan masyarakat memiliki arti yang berbeda. Negara, suatu kata yang menakutkan jika dilihat dari posisinya, yang memungkinkan untuk mengeksploitasi rakyat. Nah, sedangkan rakyat seperti sesuatu yang tidak berdaya dan cenderung menjadi sasaran eksploitasi oleh aparatur negara. Tetapi hal itu mungkin terlalu kejam ya kita lontarkan, karena tentu ada hal yang positif terhadap apa yang dinamakan negara. Kemungkinan memang oknum dari pihak pemerintah sebagai bagian negara yang sedikit berbuat curang sehingga yang jadi sasarannya adalah rakyat. Akibatnya nama baik negara sedikit ternoda. Sebenarnya rakyat dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Rakyat butuh negara dan negara juga butuh rakyat. Dalam istilah biologis nih, mungkin dapat diistilahkan seperti hubungan simbiosis mutualisme. Walau tidak persis sama dan memang ada perbedaannya, tetapi ada indikasi ke arah itu. Negara tanpa rakyat tidak dapat dikatakan sebagai negara. Dengan kata lain, seperti karena ada rakyat maka ada negara. Oleh kekuatan rakyat, negara diadakan, dan sebaliknya untuk rakyat pula negara diadakan. Jadi keberadaan rakyat dan makna dari keberadaannya juga tidak dapat dipisahkan dari eksistensi negara. Tanpa negara, rakyat akan kehilangan eksistensinya. Oleh sebab itu, rakyat dibutuhkan negara selain untuk memenuhi salah satu syarat sebagai negara, juga sebagai perekat kesatuan di antara mereka. Dan sementara hubungan antara negara dan hukum, bahwa negara adalah anak tetapi juga orang tua dari hukum. Nah, maksudnya di sini bahwa negara adalah anak dari hukum, artinya negara dilahirkan oleh hukum. Di samping itu, negara adalah orang tua dari hukum, maksudnya bahwa negara melahirkan hukum. Nah, jadi dari pemahaman yang telah saya paparkan di atas satu persatu tadi, hubungan di antara ketiganya, dapat saya simpulkan bahwa masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu atau manusia adalah bagian negara atau salah satu unsur persyaratan terbentuknya negara. Dan negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya melalui peranata atau media hukum agar cita dan tujuan dari masyarakat dan negara tersebut dapat mewujudkan. Dalam bahasa lain sederhana, bahwa masyarakat merupakan bagian dari negara dan negara memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum yang mengatur masyarakat demi terwujudnya cita dan tujuan masyarakat dan negara tersebut. Dan yang terakhir, poin kelima, alasan keberadaannya hukum. Mengapa hukum perlu ada? Nah, semua batasan tentang hukum itu dimulai dengan adanya masyarakat. Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat, maka jawabannya tentang alasan keberadaan hukum berkaitan erat dengan keberadaannya masyarakat. Selain itu, alasan keberadaan hukum juga terkait erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum. Nah, menurut Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian, alasan keberadaan hukum jika dilihat dari sudut pandang Apeldoorn yaitu adanya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Sedangkan menurut Van Kan dan J. Bequist, alasan keberadaannya hukum adalah karena norma-norma yang lain, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama tidak mencukupi dalam memberikan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Nah, ketiga norma yang lain itu tidak mencukupi karena ada alasannya. Yang pertama, karena terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur oleh norma kesopanan, kesusilaan, dan agama, tetapi memerlukan perlindungan juga. Tidak ada norma kesopanan, kesusilaan, dan agama menuntut bahwa orang harus berjalan di sebelah kiri atau di sebelah kanan apabila berjalan di jalan. Yang kedua, karena kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh ketiga norma yang lain belum cukup terlindungi. Peraturan hukum itu kan bersifat memaksa dan sanksi. Nah, sementara menurut saya secara pribadi, hukum itu diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuknya suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Nah, di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat. Baik, ini hasil dari paparan materi ilmu hukum kami. Apabila ada kata-kata yang salah dari segi penyampaian tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.